Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Ya, gimana kabarnya pada hari ini? Selamat datang di mata kuliah akuntansi syariah ya. Di sini akan ketemu saya pada pertemuan yang ketiga ya, melanjutkan pertemuan yang kemarin bersama saya Arif Nugroho Rahman ya di mata kuliah akuntansi syariah, di mana pada pertemuan kali ini kita masuk ke PSAK 101 ya, jadi terkait dengan bagaimana penyajian laporan keuangan syariah ya. Ini topik ini kita bagi menjadi dua karena relatif banyak ya, akhirnya kita pecah menjadi dua. Ini yang bagian pertama dulu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari laporan keuangan dulu ya. Ini menurut AAOIFI ya. Jadi dalam akuntansi syariah itu ada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution ya, dan pemikir Islam, di mana menurut AAOIFI ya, itu tujuan laporan keuangan ada beberapa macam. Yang pertama itu sebagai panduan Dewan Standar ya, Dewan Standar terkait dengan akuntansi syariah ya. Jadi harapannya dengan adanya laporan keuangan nanti itu Dewan Standar bisa mengukur, menilai standarisasi dari laporan keuangan tersebut, intinya dari segi konsistensinya ya, standar konsistensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya AAOIFI ini dia memberikan wacana bahwasanya tujuan laporan keuangan itu bisa membantu perbankan ya, atau mungkin lembaga keuangan lainnya selain perbankan untuk memilih alternatif dalam menggunakan akuntansi atau metode penggunaan akuntansinya ya, di mana akuntansi itu yang intinya yang standarnya ya, standar akuntansinya itu belum ada aturannya lah, itu dengan menggunakan konsep dasar AAOIFI itu bisa digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan syariah, tentunya kan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, untuk memandu manajemen dalam pertimbangan tertentu dalam menyusun laporan keuangan ya, jadi membantu manajemen dalam memperoleh pertimbangan atau mempertimbangkan untuk membantu pengambilan keputusan tentunya dari segi manajemen. Kemudian yang keempat, tujuan laporan keuangan untuk mengungkap dengan baik serta meningkatkan kepercayaan pengguna informasi tersebut ya. Karena dalam akuntansi syariah itu pengguna informasi itu banyak ya, dari segi muzaki atau penyalur dana, donatur ya, atau mungkin nasabah untuk lembaga keuangan ya. Terus kemudian pengguna-pengguna lainnya, baik itu dari segi manajemen, terus dari segi pemerintah dan seterusnya ya. Jadi untuk meningkatkan meningkatkan kepercayaan lah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga itu perlu namanya laporan keuangan yang sesuai dengan standar tentunya, karena dengan adanya standar yang sama otomatis nanti para pengguna akan lebih mudah memahami. Nah itu ya. Nah kemudian tujuan akuntansi keuangan menurut akuntansi syariah ya, itu yang pertama untuk menentukan hak dan kewajiban ya dari masing-masing pihak. Dari ketika pihak melakukan sebuah kerjasama mungkin ya, nah itu perlu menyusun laporan keuangan. Nah ini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing ya, sehingga nanti jelas antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, apa yang menjadi kewajiban pihak satu atau apa yang menjadi kewajiban pihak dua, demikian juga dengan haknya pihak satu dan pihak dua. Yang kedua, tentunya akuntansi keuangan bertujuan untuk apa? Menjaga aset. Ini baik akuntansi syariah maupun akuntansi pada umumnya itu kan laporan keuangan untuk apa? Menjaga aset ya, dan
kekayaan serta hak-hak dari lembaga keuangan syariah tersebut, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu dengan adanya laporan keuangan bertujuan apa? Untuk meningkatkan kemampuan manajerial serta produktivitas dari sebuah lembaga, baik itu lembaga keuangan syariah maupun lembaga lainnya. Tentunya membutuhkan akuntansi, laporan akuntansi keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan manajerial. Kemudian yang keempat, untuk menyiapkan formasi laporan keuangan yang berguna, ya, dan berguna bagi apa? Pengguna tentunya, ya. Sehingga apa? Dengan adanya akuntansi keuangan, pengguna akan lebih mudah atau lebih tepat dalam mengambil keputusan, intinya itu. Jadi akuntansi keuangan nanti harus dapat diandalkan, ya, dapat diandalkan. Nah, kemudian kalau tadi akuntansi keuangan, sekarang laporan keuangan. Ya, kalau laporan keuangan itu intinya ya memberikan informasi, ya, tentang pelaksanaan dari lembaga, ya. Terus informasi mengenai tingkat kepatuhan. Kemudian informasi penggunaan sumber daya. Informasi mengenai pihak yang terkait dalam menerima, karena akuntansi syariah itu konsep dasar utama awal berdirinya akuntansi syariah itu kan berawal dari pengelolaan zakat kan waktu itu, ya. Selain itu mesti berkembang, ya, untuk pendapatan negara secara umum dari upeti maupun dari rampasan perang waktu itu, ya. Nah, jadi pihak-pihak yang menggunakan itu banyak di sini. Salah satunya pihak penyalur dana untuk zakat tadi, ya, atau muzaki, ya, kalau bahasanya muzaki, ya. Tuh. Kemudian bisa memberikan estimasi dalam pengelolaan arus kas, terus pengelolaan perusahaan secara umum, ya. Kemudian memberikan proyeksi dan seterusnya. Itu laporan keuangan. Nah, itu. Nah, kemudian dalam topik kita kali ini kita bahas dulu PSAK 101. Jadi laporan PSAK 101 itu mengenai keuangan, di mana keuangan di sini spesifik ke perbankan syariah atau mungkin lembaga keuangan syariah, ya. Tidak hanya perbankan, mungkin bisa digunakan untuk lembaga keuangan lainnya, entah itu koperasi, ya, yang berbasis syariah, dan mungkin ada sebagai laporan keuangan untuk lembaga keuangan lainnya, baik itu asuransi maupun pembiayaan, ya, atau apa istilahnya leasing, ya, leasing seperti itu. Nah, itu membutuhkan pedoman dalam penyusunan akuntansi keuangannya. Jadi menurut PSAK 101 itu laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 9 item, ya. Yang pertama neraca, kedua laba rugi, ketiga arus kas, 4 perubahan ekuitas, 5 perubahan dana investasi yang terikat, 6 rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, ke-7 sumber dan penggunaan dana zakat, yang ke-8 laporan penggunaan dana kebajikan, dan yang ke-4 catatan atas laporan, yang ke-9 catatan atas laporan keuangan. Ini sebetulnya breakdown dari 5 laporan keuangan dalam akuntansi, ya. Itu di breakdown menjadi 9 item di laporan keuangan perbankan syariah, ya. Nah, menurut PSAK 101 itu ada beberapa penyesuaian di dalam penyusunan laporan keuangan, ya. Itu menurut standar akuntansi keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan yang nomor 101, ya. Yang pertama itu terkait identifikasi laporan, ya. Identifikasi laporan di sini, laporan keuangan itu diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama, ya. Jadi harus dibedakan yang secara jelas antara informasi dari informasi mana, dari informan mana, itu harus jelas. Kemudian yang ke paragraf 39 itu laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian dari suatu dokumen, bisa digunakan sebagai laporan tahunan, ya, atau dokumen-dokumen lainnya terkait dengan laporan keuangan. Itu bab terkait dengan identifikasi paragraf 39. Kemudian paragraf 40
itu setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu informasi berikut disajikan dan diulangi bila mana perlu ya. Nah, jadi dalam laporan keuangan harus mencakup beberapa komponen item ya, terkait dengan isi laporan keuangan ya, atau penyajian laporan keuangan. Yang pertama harus ada nama dan identitas ya. Nah, ini kalau dalam sejarah kemarin juga pernah disinggung ya, nama identitas pelapor, cakupan laporan keuangan, jadi mencakup satu entitas atau beberapa entitas anak dan induk dan seterusnya, tanggal dan periodenya ya, yang disusun dalam penyusunan laporan keuangan tersebut ya. Kemudian mata uangnya pakai apa itu harus jelas, pakai rupiah kah atau pakai mata uang lainnya ya. Kemudian satuan angka yang digunakan ya dalam penyajian itu juga harus jelas. Itu DPSAK 101. Nah, memang untuk periode pelaporan paragraf 42 di telaah review PSAK 101 itu laporan keuangan disajikan secara tahunan ya. Jadi intinya periodenya itu dibuat tahunan per 1 tahun sekali. Nah, untuk itu di sini harus dijelaskan kenapa dia menyusunnya periodenya penggunaan periodenya menggunakan tahunan atau 1 tahun sekali ya. Nah, memang nanti kalau di dalam pengelolaan terkait dengan keuangan lembaga entitas syariah ya, secara nyatanya nanti dalam laporan-laporan tersebut itu akan dicatat ya, dan bisa diperbandingkan ya terkait dengan laporan laba ruginya, perubahan ekuitasnya, arus kasnya, sumber penggunaan dana ya, sumber penggunaan dana kebajikan serta catatan ya atas laporan keuangan. Itu harus bisa dikomparasikan seperti itu periode pelaporannya. Nah, kemudian untuk paragraf 43 itu sebagai penguat paragraf 42 di mana laporan keuangan secara konsisten mencakup periode 1 tahunan tadi ya. Namun apabila disusun tidak sesuai dengan periode 1 tahunan, itu harus diberikan alasan ya. Intinya diberikan alasan. Tidak ada larangan untuk menyusun laporan keuangan itu harus 1 tahunan enggak, tapi ketika ada kasus-kasus khusus bisa buatkan laporan keuangan, nanti intinya harus diberi keterangan 1 tahunan atau mungkin dibuat berapa mingguan seperti itu ya, harus jelas, intinya harus jelas. Jadi di dalam penyusunan laporan keuangan syaratnya memang intinya pertama harus jelas untuk judul-judulnya ya. Nah itu tadi terkait dengan PSAK 101. Sebetulnya ada beberapa penyesuaian terkait dengan penyusunan laporan keuangan ya. Nah, sekarang dalam PSAK 101 itu juga ada penyusunan laporan dalam laporan keuangan dalam entitas syariah. Salah satunya ada laporan laba rugi, di mana ini nanti yang akan saya jelaskan terkait dengan penyesuaiannya saja di paragraf-paragraf yang sudah ada pembaruan ya. Itu yang pertama, informasi-informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, ini ada di poin 60 sampai 65 dalam PSAK ya 101. Nah, kemudian yang ada pembaruan itu yang poin 60. Jadi laba rugi untuk entitas syariah disajikan sedemikian rupa ya sebagai unsur kinerja laporan keuangan ya. Nah, nanti laporan ini minimal mencakup pos-pos yang pertama pendapatan, kedua bagi hasil untuk pemilik dananya, beban usaha, laba usaha, serta laba rugi dari aktivitas normalnya, serta beban pajak, serta laba rugi bersih untuk periode berjalan. Jadi ada sekitar 7 pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi. Nah, kemudian untuk catatan atas laporan keuangan ya, itu ada di poin 63 sampai 66 ada beberapa
pembaruannya. Yang pertama poin 63. Jadi apabila entitas syariah itu menyajikan laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan, intinya dia harus merinci beban dengan menggunakan klasifikasi. Ya. Klasifikasinya didasarkan apa? Didasarkan pada sifat atau fungsi beban ya di dalam entitas syariah tersebut. Ya. Itu poin 63. Nah, kemudian poin 65 yaitu entitas syariah. Berarti kalau ini poin 6 yang saya tampilkan di PPT ini hanya poin-poin yang terkait dengan pembaruannya. Jadi kalau yang tidak saya cantumkan di sini berarti itu sudah sesuai dengan aturan yang lama ya, PSAK yang lama. Seperti poin 64 ya. Makanya saya lompati dari poin 63 sampai poin sebetulnya informasi penyajian laporan laba rugi itu poin 63 sampai 66 itu terkait catatan atas laporan keuangan. Namun di sini yang ada pembaruan itu poin 63, 65 dan 66 ya. Itu. Jadi 64 masih sama dengan PSAK yang sebelumnya. Itu bisa dilihat di PSAK tahun 2017 atau 2018. Yang sudah ada entitas syariah itu 2018. Itu yang terbaru. Kemudian saya lanjut lagi untuk poin 65 itu entitas syariah itu mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya ya. Jadi mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat bebannya termasuk beban penyusutan, amortisasi serta beban pegawai. Nah, itu diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Yang ke poin 66 entitas syariah harus mengungkapkan ya dalam laporannya ya, entah itu laba rugi, entah itu catatan atas laporan keuangan itu, atau mungkin di laporan jumlah dividen per saham yang diumumkan ya. Jadi itu harus diungkapkan ya terkait dengan penyajian laporan entitas syariah ya. Jadi harus mengungkapkan laba rugi, terus LC catatan atas laporan keuangan serta jumlah dividen per saham yang diumumkan. Kemudian laporan yang kedua itu neraca. Dalam PSAK 101 laporan neraca pembagian didasarkan pada yang pertama adalah pembagian lancar dengan tidak lancar dari suatu aset, kemudian kewajibannya dari jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar. Kemudian kewajiban juga gitu, dari jangka pendek juga dipisahkan dengan jangka panjang. Nah itu. Nah jangka pendek itu jatuh temponya sebelum 12 bulan ya, dari tanggal neraca. Sedangkan kalau jangka panjangnya lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Intinya seperti itu. Nah kemudian untuk di penyesuaian di aset lancar untuk poin 47 sampai 48. Nah, itu ada beberapa penyesuaian terkait dengan laporan neraca ya. Misalnya 47 ya, aset diklasifikasikan sebagai aset lancar ya. Jika aset tersebut diperkirakan dapat direalisasi atau dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah. Jadi sebelum jangka 12 bulan atau suatu periode. Atau yang kedua diperdagangkan untuk tujuan jangka pendek ya, dan diharapkan dapat direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca atau sebelumnya. Itu juga masuk kategori lancar. Kemudian berupa aset kas atau setara kas yang penggunanya tidak dibatasi ya. Di mana aset yang tidak termasuk kategori tersebut itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Jadi aset lancar itu intinya bisa digunakan dalam jangka waktu 12 bulan atau sebelumnya, atau mungkin kewajiban lancar itu bisa dipenuhi dalam jangka waktu 12 bulan atau sebelumnya. Itu. Nah kemudian kalau asetnya itu berupa kas, itu memang tidak ada penggunaan, tidak ada pembatasan untuk penggunaannya. Nah, namanya kas itu pasti lancar atau setara kas, ya, surat berharga bisa dijual. Kemudian emas, ya, aset lancar itu bisa diuangkan dengan cepat, ya. Terus kemudian bank deposito, nah itu salah satu aset yang setara dengan kas. Kewajiban juga seperti itu ya, intinya untuk memenuhinya kurang dari 12 bulan sama. Nah, itu tadi terkait dengan laporan
keuangan pada entitas syariah menurut PSAK 101 di bagian pertama. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.